Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, yang membuktikan Tuhan hidup, Tuhan bekerja dalam semua aspek hidup kami. Dan kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami, siapkan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Itu tema yang akan kita pikirkan malam ini. Ya. Apakah saudara sering berkata puji Tuhan? Sehari berapa kali? Atau seminggu berapa kali? Ya. Coba jelaskan kenapa saudara berseru puji Tuhan? Kenapa? Waktu kesandung, puji Tuhan. Waktu senang, ya. Dalam situasi apa saudara puji Tuhan? Biasanya, waktu senang atau waktu susah? Atau waktu latah? Bisa nggak waktu latah, ada orang latahnya puji Tuhan nggak? Kapan waktunya saudara puji Tuhan? Kapan? Pagi, bangun pagi puji Tuhan, mau tidur puji Tuhan, lagi nyetir puji Tuhan, lagi sibuk atau lagi rileks? Hah? Pagi hari, Pak Amri, pagi hari puji Tuhan. Lalu malam hari lupa puji Tuhan. Tiap orang beda-beda. Di mana lokasinya? Kebanyakan saudara puji Tuhan. Waktu di gereja, waktu ketemu orang Kristen, bagaimana kalau di kantor, di tempat kerja, ya? Di mana kira-kira? Ada yang mau kasih komentar nggak ini? Dokter gigi saya orang Indonesia, Dokter Setio, ya. Orangnya baik, sejak saya di Amerika udah sama dia dilayani terus dia. Ya. Setiap kali ke dokter dia, ya, saya selalu lihat dia humming lagu-lagu rohani. Baik itu kerjaan gigi saya ataupun kerja gigi orang lain. Hebat ya. Saya kagum dengan dia karena dia humming lagu-lagu yang menyejukkan begitu. Memang gak gampang sih dokter gigi suruh kamu buka mulut. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dia pakai bor, dia pakai apa, tapi dia bisa sambil humming kerja, rapi, baik, tapi dia sambil nyanyi. Hebat ya. Saudara bisa nggak? Saudara pernah nggak gitu kira-kira di tempat kerja? Waktu stres, waktu kerjaan banyak, waktu tegang, pun puji Tuhan. Atau saudara hanya puji Tuhan waktu senang saja? Atau barangkali istilah puji Tuhan itu menjadi sebuah klise sudah. Ya, sampai yang latah, kesandung, ya, ataupun kaget itu puji Tuhan. Haleluya, haleluya gitu ya. Haleluya, dikit-dikit haleluya, ya. Ngomong 2-3 kata haleluya. Sampai menjadi sebuah ucapan yang sometimes kadang-kadang nggak ada maknanya. Bagaimana dengan saudara? Silakan respon saudara, gak usah sungkan-sungkan. Ya. Atau kita lanjut nomor 2. Bila saudara mendengar orang Kristen berkata, haleluya Yesus. Apa reaksi saudara? Saudara ikut haleluya? Haleluya Yesus. Pernah gak dengar orang dikit-dikit haleluya Yesus? Mimpin nyanyi haleluya Yesus. Ya, ngomong dikit haleluya Yesus, nyanyi haleluya Yesus. Apa reaksi saudara? Menurut saudara, apakah ucapan itu sama dengan memuji Tuhan? Haleluya Yesus sama dengan memuji Tuhan?
atau itu ucapan yang tidak dimengerti maknanya. Sebenarnya istilah haleluya dari bahasa apa? Ibrani. Halelu artinya marilah kita memuji kita. We, let us memuji, ya, atau meninggikan. Yah itu Yahweh. Jadi haleluya itu artinya mari kita sama-sama memuji Yahweh, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kalau saudara mengatakan haleluya Yesus artinya apa? Kita ajak Yesus untuk memuji Yahweh, Sang Pencipta. Padahal dia sendiri adalah Sang Pencipta. Saudara nangkap gak? Haleluya Yesus. Jadi kamu ajak Yesus untuk memuji Yesus. Ini yang saya sebut dengan latah. Juga ngerti apa yang ucapin. Haleluya harusnya adalah mengajak siapa? Manusia. Bukan mengajak Tuhan. Jadi kita harusnya mengajak teman-teman. Marilah kita, ayo kawan-kawan. Marilah kita, ayo memuji Yahweh. Allah Sang Pencipta yang Maha Besar. Jadi sebenarnya haleluya Yesus itu salah alamat. Harusnya haleluya, Andi. Gitu kan. Haleluya Hegel, mari kita puji Tuhan Hegel. Haleluya everybody. Ya, kita memuji. Jadi kalau bisa saudara yang masih latah dengan haleluya Yesus, ngerti gak ngerti, hari ini harus ngerti. Ya, bukan haleluya Yesus tapi haleluya. Kawan-kawan, haleluya. Mari kita memuji Yahweh. Ya, bukan mengajak Yesus memuji Yahweh. Itu namanya salah ngerti atau apa? Asal bunyi. Ya. Nomor 3. Coba saudara sharingkan pengalaman saudara. Selama ini apa yang saudara lakukan untuk memuji Tuhan? Apakah hanya mengucap di kata-kata atau saudara bernyanyi atau apa? Ada gak yang mau ngomong dari tadi? Gak ada yang jawab nih. Apa yang lakukan? Melayani. Oke, Andi bilang melayani itu pun memuji Tuhan. Good. Apalagi? Ya. Menyanyi, ya, beribadah, berdoa. Hal-hal yang kita lakukan dalam nama Tuhan, hal-hal yang kita lakukan demi memuliakan Tuhan, hal-hal yang kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, yang membuat nama Tuhan dipuji dan dipuja, itu sama dengan memuji Tuhan. Oke, saya harap pengertian-pengertian basic ini menjadi sebuah dasar kita mengerti dan berkata, puji Tuhan. Ya, jangan lagi latah, jangan lagi asal ucap, tapi saudara mengerti apa yang saudara katakan, baik puji Tuhan, haleluya, ataupun istilah-istilah rohani lainnya, jangan sampai salah mengerti. Nah, hari ini kita akan melihat Mazmur 103, Mazmur yang sangat terkenal, ditulis oleh Raja Daud, Mazmur yang mengajak kita memuji Tuhan. Ya, kita baca ayat 1-5, kemudian 20-22 dari Mazmur 103. Teksnya sudah ada, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Saudara melihat setiap kali puji Tuhan, dia memanggil orang lain. Dia nggak memanggil Tuhan, Yesus atau nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai malaikat. Pujilah Tuhan, hai pahlawan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, jadi ajakan. Haleluya, pujilah Tuhan. Itu haleluya. Itu adalah sebuah seruan dan panggilan. Ya, itu yang dikatakan oleh Daud. Dan di ayat pertama dan kedua itu dia memanggil dirinya sendiri. Hai jiwaku, hai segenap hatiku ya. Nah, Daud itu mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia. Sejak dari kecil, dia menggembalakan domba, dia sudah mengalami bagaimana Tuhan menjaga dia, memelihara dia, menyelamatkan nyawanya. Ya, sampai waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, seperti telur di ujung tanduk, dia pun akhirnya diselamatkan. Dan secara kertas, secara logika, secara perhitungan manusia tidak mungkin Daud menjadi raja. Tapi Tuhan membalikkan, seperti membalikkan tangan. Dia gak jadi mati dibunuh, walaupun dikejar. Ya, banyak pasukan Saul, dia bahkan bisa menjadi raja yang diurapi. Bahkan Daud adalah raja yang paling terkenal dari semua raja yang ada. Sampai hari di Israel benderanya memakai lambang apa? Bintang Daud. Ya, dia mengalami itu, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, menjadikan dia raja. Walaupun karirnya itu naik turun, jatuh bangun, ya. Bahkan dia jatuh dalam dosa perzinahan dan pembunuhan, dia mengalami pengampunan Tuhan. Nah, waktu dia mengenang semua karya Tuhan, dari waktu kecil sampai dia masa tuanya, dia mengajak jiwanya, dia mengajak seluruh pasukan sorga, bumi, dan semua kita untuk apa? Memuji Tuhan. Ini mazmur yang sangat-sangat terkenal. Ya, setiap perayaan besar, ya, setiap ibadah besar, mazmur ini dinyanyikan. Ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, malam ini kita akan belajar beberapa pelajaran rohani yang sangat penting dari mazmur ini. Ya, ayat 1 sampai 2a. Pelajarannya bagi kita adalah memuji Tuhan haruslah dari dalam jiwa. Jiwa di situ menunjuk kepada hati dan batin, ya, batin kita. Segenap batinku, artinya yang paling dalam. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita yang paling dalam, yang tidak bisa diselami oleh siapapun. Dia mengajak dirinya sendiri yang paling dalam. Manusia itu unik. Ya, Tuhan menciptakan kita sebagai subjek dan objek. Kita bisa berkata pada diri sendiri, hei jiwaku, ayo puji Tuhan, gitu ya. Hanya yang paling dalam. Jadi memuji Tuhan bukan hanya sekedar ucapan di bibir. Ini prinsipnya. Ini pelajarannya bagi kita. Memuji Tuhan itu harus sungguh-sungguh keluar dari dalam jiwa kita. Nah, aplikasinya apa? Pertanyaannya, selama ini saudara memuji Tuhan benar-benar keluar dari jiwa saudara atau hanya ucapan klise yang hampa? Nah, ini penting sekali. Hanya ucapan bibir yang tidak ada maknanya, saudara tidak mengerti, asal ngomong, asal bunyi, ataukah sungguh-sungguh dari jiwa saudara? Saya pernah baca cerita seorang ibu itu, dikit-dikit puji Tuhan, haleluya, nyanyi. Ya, mulutnya itu haleluya, puji Tuhan, suka nyanyi. Suatu hari dia masak majok, juga sambil nyanyi gitu ya. Temennya telepon, dia ngobrol dengan temennya. Sambil ngomong, ya puji Tuhan, haleluya, saya semua kesaksian bagus sekali gitu ya. Tapi waktu dia telepon-teleponan itu anaknya nakal sekali. Teriak-teriak, naik turun. Kursi, naik di ranjang. Dia sudah gak tahan. Akhirnya dia bilang, taruh teleponnya. Dia bilang, hei kamu, gak tahu ini mami lagi ngomong sama teman. Kamu memang betul-betul anak setan kamu ya, anak tuyul. Saudara pernah ketemu ibu-ibu begitu gak? Sebentar mulutnya puji Tuhan, tapi sebentar maki-maki orang apa? Anaknya sendiri dibilang anak tuyul, anak setan. Apalagi kalau Chinese itu ya, ini xiaokui, setan kecil kamu ya, tukang ribut. Saya gak coba judge, tapi bagi saya, janganlah satu mulut itu dipakai untuk dua hal ya. Jadi itu tadi puji Tuhan, kesaksian bagus itu dari hati atau cuma asal ngoceh?
Terus lihat sesuatu gak beres langsung maki-maki. Ada orang begitu ya. Saya harap saudara tidak. Pelajaran yang sangat penting. Kedua, ayat 2b. Ya. Sikap dalam memuji Tuhan adalah apa? Daud bilang sama dirinya sendiri, supaya jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Itu sikapnya. Itu basicnya. Itu fondasinya. Ya, kalau ditanya, kenapa sih kita harus memuji Tuhan senantiasa? Daud kasih alasannya. Ya. Dasarnya menjadi sebuah sikap tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam aspek hidup ini. Nah, seharusnya dalam tiap situasi ada kebaikan Tuhan yang kadangkala belum kita sadari. Saudara yakin nggak itu? Apapun yang kita alami, yang terjadi di muka bumi ini, yang tidak sempurna ini, yang nggak ada fully protection tadi kata si Lili, ya, yang bisa menimbulkan kekecewaan seperti dokternya Bu Nina, ya. Gak ada yang sempurna. Dari semua yang tidak sempurna di bumi ini, seharusnya kita bisa menemukan ada kebaikan Tuhan. Itu yang Daud lihat. Walau dikejar Saul, walau harus menghadapi singa, ya, walaupun harus menghadapi bahaya, melewati bayang-bayang maut waktu dia menjaga dombanya, ya, waktu anaknya Absalom mau membunuh dia, ya, pengalaman-pengalaman yang buruk, bukan karena Tuhan planning, karena manusia aja memang buruk dan jahat, karena bumi memang jahat, Tuhan nggak planning itu, Tuhan nggak kasih izin, hei jahat, saya kasih kamu izin ya, cobai dia, no, Tuhan nggak lakukan itu. Saudara jangan salah mengerti Tuhan, dia hanya baik. Semua yang jahat, yang tidak baik yang saudara alami ya di bumi ini karena iblis dan manusia dan bumi yang tidak sempurna, hanya itu. Termasuk sakit penyakit, bukan di dalam rencana Tuhan. Namun di dalam ketidaksempurnaan itu Daud bisa melihat kebaikan Tuhan. Makanya dia ngomong sama dirinya, hey David, hey Daud, jangan kamu melupakan kebaikan Tuhan. Sikap itu loh yang harus kita punya hari ini dalam memuji Tuhan. Ya, selalu berkata, ada kebaikan Tuhan, walaupun, gitu loh. Bukan asalkan. Ada kebaikan Tuhan, asalkan gue naik gaji, asalkan gue sehat, asalkan gak sakit, bukan asalkan. Ya, ada kebaikan Tuhan, walaupun. Ya, seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar itu ya. Walaupun. Nah, aplikasinya ketika saudara harus menghadapi persoalan atau penderitaan, sakit penyakit, dapatkah saudara memuji Tuhan? Ini pertanyaan. Dapatkah saudara tetap memuji Tuhan ketika ada persoalan, kesusahan, atau marah-marah, atau sedih, kecewa, tidak puas dengan Tuhan, lalu ingin memberontak? Nggak gampang sih. Ya, nggak gampang. Tapi tadi bagus juga kesaksian si Sylvia. Walaupun ponakan harus pulang, secara manusia sedih, sudah seperti anak sendiri, tapi si Sylvia bilang, aku tetap mau semangat, ya. Aku tetap mau sukacita. Memuji Tuhan tidak mudah, tapi bisa dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara masih ingat hari Minggu lalu, Dian kesaksian, Ruben pulang ke sorga setahun. Habis itu ada yang tanya saya, Pak, apakah betul Dian kesaksian bilang dia marah sama Tuhan? Dengan kepulangan suaminya, dia marah sama Tuhan, apakah betul? Sulit ya. Hah? Terjadi, dia mengaku dia marah sama Tuhan. Bagi saya ini adalah manusia. Bisa marah, bisa kecewa karena kita punya perasaan. Ya. Kepulangan papanya Ira. Ya, orang kita kasih. Ngobrol dengan mama juga, ya nggak gampang. Sedih,
ketika mamanya mengatakan, kenapa dari Indonesia datang baik-baik berdua, kenapa sekarang kau harus pergi satu? Nggak gampang. Bisa bertanya why? Kenapa happen? Gitu. Ya. Kenapa? Lalu kita tanya kenapanya kepada siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan nggak adil sih? Ya, kenapa Tuhan nggak turun tangan sih? Kenapa Tuhan izinkan sih? Kenapa Tuhan? Yang kita tanya itu siapa? Tuhan. Pernah nggak saudara kalau marah itu tanyanya iblis? Kenapa iblis jahat sih? Kenapa sih orang ini jahat sih? Cobain saya. Kenapa dokter saya jelek sih? Daripada tanya Tuhan, seolah-olah Tuhan, you harus duduk di hot seat ini ya. Why this happen? Jadi seolah-olah Tuhan tanggung jawab untuk menjawab semua permasalahan itu. Pernah nggak saudara mari kita mencerna sedikit logika kita. Padahal kita tahu segala ketidaksempurnaan di bumi ini karena dosa. Pernah nggak bilang, hei Adam, awas lu ya kalau gua ketemu lu di surga. Hawa gitu kan? Gitu kan? Lebih fair, betul nggak? Kenapa hei orang jahat? Kamu hack saya punya account ya kan? Daripada Tuhan, kenapa sih terjadi? Jadi yang kita minta tanggung jawab itu sama Tuhan, bukan sama orang yang berbuat jahat. Logically speaking, harusnya apa? Penyebabnya adalah bumi yang sudah terkutuk, makanya ada sakit penyakit. Kenapa ada cancer sih? Ya kan? Kenapa ada bencana alam, gempa misalnya? Kenapa ada kebanjiran? Kenapa bumi tidak sempurna? Sudah ada dosa, sudah ada yang kotor, ya. Kenapa polusi? Kenapa orang bisa kena ini, kena itu? Karena kita tahu bumi kita tidak sempurna dan satu hari kita akan ke sana. Segala sesuatu itu pinjaman. Tapi saya yakin kesaksian dia mengerti bahwa akhirnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Right? Seperti ilustrasi yang juga ada di renungan pagi. Ketika pendeta kena stadium kanker, stadium 4 bisa nggak pendeta? Kalau pendeta stadium 4, saudara pikirnya apa? Kok Tuhan jahat sih? Hambanya dikasih sakit, ya kan? Tuhan yang dituduh jahat. Ini pendeta ada dosa apa ya sampai stadium 4? Harusnya pendeta nggak boleh kena sakit sih. Logikanya salah lagi. Seolah-olah pendeta itu nggak boleh sakit. Bisa nggak cancer stadium 4? Bisa. Ya? Lalu pendeta yang stadium 4 nih nggak berani cerita ke istrinya. Cancer, dokter bilang tinggal 6 bulan. Bayangkan kalau kamu di ultimatum umurmu tinggal 6 bulan, you ngomong nggak kepada istrimu? Kebetulan istrimu juga sakit jantung. Ini nanti siapa yang pergi duluan nih? Kalau dikasih tahu sama istrinya, siapa yang pergi duluan ini? Ya kan? Jadi si pendeta nggak berani ngomong, dia stres juga. Ini bagaimana ngomongnya? Sampai suatu hari dia dapat ilham, pendeta itu kemudian pagi-pagi habis breakfast dia bilang sama istrinya, aduh istriku aku mau bilang ya, aku temanku titipin aku mutiara mahal sekali. Sudah lama dia titipin aku. Sekarang aku rasa aku pengen memilikinya dan aku rencana nggak mau kembaliin dia. Bagaimana pendapatmu? Istrinya marah. Gak boleh begitu, enak aja itu kan pinjaman. You harus kembaliin, kalau you ambil berarti kamu curi. Tapi dia sudah sama aku begitu lama. Aku udah sangat menyukai ini. Masa dikembaliin sih? Istrinya bilang gak bisa. Kamu harus kembaliin sayang. Harus. Kalau tidak, kamu itu berdosa. Lalu dia bilang, oke deh, kalau gitu aku sudah mengerti. Sekarang kamu siap kembalikan aku kepada Tuhan. Sebab semua adalah milik Tuhan. Kalau suatu hari Tuhan panggil saya, kamu gak boleh marah sama Tuhan. Berdua pelukan. Mengalirkan air mata, tapi itu air mata kebahagiaan. Air mata memuji Tuhan, bukan marah-marah sama Tuhan. Air mata mengerti bahwa semua yang ada pada kita hanyalah pinjaman. Suatu hari harus dikembalikan. Itu sebabnya Ayub ketika kehilangan anak-anaknya semua, harta bendanya, dia bilang mengatakan apa? Aku datang dengan telanjang
Dan satu hari aku pun akan kembali dengan telanjang, gak bawa apa-apa. Bersyukur kita meninggal masih pakai baju, gak telanjang. Waktu kita lahir bayi telanjang, pulang masih pakai baju. Ada yang pakai baju pengantin, ya kan? Entah dikubur atau kremasi, bajunya masih bagus. Tapi Ayub bilang, aku datang dengan telanjang dan kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi dan Tuhan berhak mengambil kembali. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Lalu ada kalimat tambahan firman Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibir mulutnya. Ini loh memuji Tuhan. Sebab kejadian apapun, ingat, ada kebaikan Tuhan. Roma 8:28. Yang ketiga, ayat 3-5, Daud menyebutkan 5 kebaikan Tuhan secara konkret. Jadi kalau hari ini saya tanya saudara, Tuhan Allah baik gak? Yesus baik gak sama saudara? Ayo jawab. Baik. Apa baiknya? Baik itu abstrak. Apa baiknya kalau you bilang baik? Apa kabar? Baik. Tuhan baik, baik. God is so good. Yes, all the time. What? Abstrak. Dan di sini Daud menjelaskan ada 5 hal kebaikan Tuhan secara konkret. Ada 5 berkat yang dia terima, yaitu berkat pengampunan dosa, kesembuhan dari sakit penyakit, baik itu fisik, mental, dan rohani, keselamatan jiwa, bahwa dia mendapatkan hidup kekal, berkat-berkat dalam kehidupan ketika masih di bumi ini, dan kebaikan dan kekuatan baru setiap hari seperti burung Raja Wali. Nah saudara, ketika kamu merenungkan 5 hal ini, maka pasti saudara bisa belajar memuji Tuhan setiap waktu. Nah pertanyaannya, apakah saudara juga mendapat berkat yang sama seperti Daud? Atau tidak? Sama nggak sih? Sama nggak? Harusnya setiap orang Kristen menerima 5 hal ini. Ya, ini yang harusnya menjadi sebuah fondasi atau dasar, ya. Kita memuji Tuhan dalam segala perkara. Coba pikirkan lagi, renungkan saudara ya. Sejak kecil, setelah di bumi ini, kadang aku pikir Tuhan, sejak tiba di bumi ini, mungkin lebih setahun aku nih gak bisa jalan. Sekarang bisa jalan. Ngomong aja susah, sekarang ngomongnya banyak gitu ya. Gak habis kalau mau hitung berkat Tuhan, gak habis. Bukan hanya 5 hal, gak habis. Ya. Lalu kita bilang sama jiwa kita, hei jiwaku jangan lupakan. Banyak yang konkret ya, yang kita terima dari Tuhan. Coba saudara perlu saksikan kebaikan Tuhan nggak? Agar saudara tidak melupakannya. Ya. Kalau saya suruh saudara cerita 5 hal konkret yang kamu terima dari Tuhan seminggu ini, bisa nggak kira-kira? Mungkin lebih ya, kalau kita mau tulis ya. Ada seorang bilang sama saya, Pak, nggak gampang. Bapak nggak mengalami seperti saya sih. Coba kalau Bapak disakiti terus-menerus, bisa nggak puji Tuhan? Coba kalau Bapak dikecewakan terus-menerus, bisa nggak memuji Tuhan? Ya. Coba nggak kalau Bapak kalau sakit nggak sembuh-sembuh, bisa nggak puji Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit, saudara. Yang harus kita akui secara manusia tidak mudah. Tapi mungkin nggak? Bisa nggak? Dalam segala hal, dalam skala perkara dan situasi, kita tetap memuji Tuhan, bisa nggak? Halo? How? Kalau bisa how? Bagaimana? Jangan fokus kepada masalah. Kalau saudara fokus kepada masalah, kepada persoalan, kepada sakit penyakit, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan,
Ya pasti nggak bisa lah. Pastilah kita mengeluh, pastilah kita pengennya marah, pastilah jadi kesel, pastilah jadi stres. Kalau fokus kepada masalah. Gak mungkin. Juga jangan fokus kepada manusia. Sebab apa? Manusia gak bisa menolong. Tadi udah disaksikan juga, Lili bilang, manusia juga terbatas. Siapa kamu? Mau presiden kek, vice presiden kek, ya, mau owner kek, tetap aja bisa mengecewakan karena tidak sempurna. Jadi jangan fokus kepada persoalan, jangan fokus kepada manusia, jangan fokus juga pada diri sendiri. Biasanya kalau fokus pada diri sendiri kita maunya apa? Yang enak, yang seneng, ya, yang memuaskan. Jadi kuncinya cuma satu, fokuslah kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, sulit sih memujimu, tapi aku mau memujimu sebab di tengah-tengah kesulitan ini, aku tahu Engkau memegang aku. Engkau mengontrol aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Janjimu benar, Tuhan. Jadi, cuma ada satu hal yang memampukan kita memuji Tuhan dalam segala situasi, yaitu apa? Fokus kepada pribadi Tuhan. Yang sempurna, yang baik, yang penuh kasih. Ini juga nanti menjadi fokus kita dalam berdoa. Sehingga tidak ada satu titik keraguan, tidak ada satu titik kekhawatiran. Kita yakin, percaya 100% operasi yang dijalani Ibu Nina pasti akan sukses. Amin. Fokus kepada Tuhan. Bukan pada dokter, bukan pada obat, bukan pada nurse, bukan pada manusia, bukan pada peralatan, bukan pada sakitnya, tapi pada Tuhan. Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut itu. Dia lebih besar dari semua persoalan. Jadi ada kemungkinan dan pasti bisa memuji Tuhan senantiasa. Selanjutnya ayat 20 dan 21. Memuji Tuhan seharusnya menjadi sebuah pola hidup orang Kristen yang sejati. Yang mentaati firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi maksudnya begini, percumalah bila seorang Kristen mulutnya memuji Tuhan, mengucapkan puji Tuhan, haleluya, tapi dalam prakteknya dia tidak mentaati firman Tuhan dan tidak mentaati kehendak Tuhan. Percuma. Panggilan memuji Tuhan itu adalah untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Kalau tidak, itu namanya menipu diri sendiri atau sama dengan munafik. Aplikasinya apa? Apakah selama ini saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Nya dan melakukan kehendak Bapa? Apakah selama ini ada integritas dalam perkataan dan perbuatan? Ini ada balance. Ya, kata-kata. 1 Yohanes 3:18 mengatakan, mari kita bukan hanya mengasihi atau memuji Tuhan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan juga, dengan tindakan. Saya sering tiap kali menyanyi itu, saya menghayati kata-katanya dan suka saya berulang bicara di mimbar. Mari kita belajar mempraktekkan apa yang kita nyanyikan, betul nggak? Pernah nggak saudara mengerti apa yang saudara nyanyikan dan saudara berpikir, saya mau mulai hari ini saudara setiap kali menyanyi saudara berpikir, saya menyanyi begini, saya bisa melakukan nggak? Ini penting ya. Kalau sulit, mungkin jangan dulu ya. Tuhan tolong saya. Bukan hanya bisa menyanyi, tapi mempraktekkan apa yang saya nyanyikan. Nah, itu sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting. Pola hidup memuji Tuhan. Terakhir, ayat 22. Memuji Tuhan itu tidak terbatas oleh lokasi, waktu, dan keadaan. Ya. Di mana lokasi, di sana dikatakan, di tempat, segala tempat kekuasaannya. Tuhan berkuasa di segala tempat. Jadi gak tergantung tempat, gak tergantung keadaan, gak tergantung lokasi. Artinya dalam segala waktu, di segala tempat, dalam segala situasi, orang Kristen dipanggil untuk memuji Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan kepada dunia yang belum mengenal Kristus, Juru Selamat yang sejati. Nah, aplikasinya, mari kita belajar memuji Tuhan senantiasa tanpa batas.
Dan dalam berbagai hal yang konkret, misalnya bisa menyanyi lagu pujian, bisa menceritakan kebaikan Tuhan, ya, bisa berwajah ceria. Kalau saudara cembetut melulu, orang berpikir, apa kabar? Puji Tuhan, tapi cembetut, saudara, muka mengkerut, ya. Ini benar gak hatinya? Ya, karena sebab itu ditunjukkan melalui wajah. Ya, wajahnya juga harus ceria dong. Ya. Setia beribadah, berbuat baik kepada sesama, melayani pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil, itu semua hal-hal yang meninggikan nama Tuhan. Hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu adalah memuji Tuhan tanpa batas. Kolose 3:17, ya. Dalam segala perkataan dan perbuatan, hendaklah hatimu penuh dengan ucapan syukur untuk memuji Tuhan. Ya. Di Indonesia saya dengar seorang menyaksikan neneknya. Dia bilang, aduh nenekku itu ya luar biasa. Dia tidak pernah absen ibadah hari Minggu. Dan hari Rebu persekutuan doa. Saya jadi cucunya malu. Saya mengatakan, ya seharusnya kamu malu lah. Walaupun dia bilang, ya cuaca jelek, ada hujan, gak ada yang mau nganter dia, tetap ya omanya itu mau ke gereja walaupun gak ada yang nganter, dia bilang gak apa-apa, naik bajai kek, naik becak kek, naik taksi kek, aku harus pergi. Ketika ngobrol dengan neneknya, dia tanya, apa sih alasannya nenek gak pernah mau absen hari Minggu beribadah dan berdoa? Omanya berkata demikian, mungkin hari ini adalah hari terakhir aku beribadah dan memuji Tuhan di rumahnya. Indah ya, itu dia punya filosofi. Ingat, dia bilang, setiap kali kamu beribadah dan mengikuti persekutuan doa, kamu pikir ada kemungkinan itu adalah yang terakhir kali. It's good ya. Artinya apa? Begitu Tuhan kasih kesempatan, kamu tangkap, kamu pakai. Karena kemungkinan itu terakhir. Lihat aja bencana alam yang terjadi di Taiwan. Penembakan massal, kecelakaan pesawat, ya, ataupun hal-hal lain yang mendatangkan kematian. Saya yakin gak ada seorang pun yang tahu hari itu hari terakhir bagi dia. Begitu keluar rumah, gak pulang. Ada kemungkinan ketika kamu beribadah, mengikuti persekutuan doa hari ini adalah yang terakhir juga. Sebab itu, ketika Tuhan masih kasih kesempatan, ambil dan pakai. Itulah memuji Tuhan yang tanpa batas itu tadi. Tidak dibatasin oleh waktu, oleh situasi, oleh cuaca, oleh sakit penyakit sedikit. Kadang-kadang saya agak kecewa dengan beberapa anak muda, ya, yang tidak ke gereja. Kenapa minggu lalu gak datang? Aduh Pak, ada ujian. Jadi Senin mau ujian, Minggu gak ke gereja. Mau belajar. Kurang tepat ya, saya sedikit, kok gitu ya? Saya bilang dulu saya itu, besok ujian, bukan hari ini belajarnya, sebelum-sebelumnya udah belajar. Ya. Jadi ada PR gak ke gereja, ada ujian gak ke gereja. Aduh kemarin Sabtu lembur Pak, jadi capek sekali, jadi gak ke gereja. Padahal mungkin sekali hari itu adalah hari apa? Terakhir. Gak gampang, tapi saya rindu, mari kita sama-sama memprioritaskan hati, sikap, perkataan, dan perbuatan yang memuji Tuhan tanpa batas. Yang walaupun mendung, tetap aja kayak si Oma, ya kan? Hujan, tetap aja dia berangkat. Cucu gak mau nganter, tetap aja dia berangkat. Gak ada yang bisa menghalangi seseorang memuji Tuhan. Itu karena apa? Dari dalam hatinya tidak melupakan kebaikan Tuhan dan gak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin. Ini menjadi
pelajaran penting buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Seperti Daud yang mengajar dirinya dan mengajar setiap kami untuk memuji Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, punya sikap hati yang benar. Tidak melupakan kebaikan-Mu. Dan belajar terus-menerus memuji Tuhan tanpa batas. Baik itu situasi, waktu, keadaan, lokasi. Gak ada yang bisa membatasi kami Tuhan. Sebab kami adalah milik-Mu. Bukan milik kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa syafaat bersama-sama. Untuk saudara-saudara kami. Khususnya kami berdoa untuk Ira Hosana dan mamanya. Dan seluruh keluarga yang merasa sedih dan kehilangan karena kepulangan Papa tercinta. Secara manusia, tentu sedih karena kehilangan. Tapi secara rohani, tolonglah mamanya dan seluruh keluarga belajar mengucap syukur dan memuji Tuhan sebab papanya pulang ke rumah Bapa, ke sorga yang indah, yang mulia, yang kekal, yang tanpa sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada mamanya dan seluruh keluarga. Hampir 80 tahun tinggal sebulan lagi. Tuhan meminjamkan sang ayah, sang suami, kakek yang kekasih. Semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk viewing service besok pukul 12 siang. Tuhan memberkati lewat semua acara, ibadah, penghiburan, kekuatan, perkataan-perkataan yang membangun firman Tuhan. Sungguh menopang seluruh keluarga, khususnya mamanya Ira. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga ponakan Ci Silvi, David Sutanto yang dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tuhan hiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan di sana. Melalui pengalaman yang sulit secara manusia ya Tuhan, boleh memetik kebaikan Tuhan. Dan seluruh keluarga lebih mengasihi Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kasihani, Tuhan jamah yang menunggu pemulihan. Untuk Ci Anne yang patah rusuk, Tuhan jamah dia. Tuhan pulihkan, tumpangkan tangan-Mu. Tetap berikan sukacita, kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Menikmati anugerah Tuhan dan jamahan Tuhan. Tuhan siapkan Lilia yang juga harus menghadapi konsultasi dengan dokter, second opinion dan proses penyembuhannya. Tuhan sendiri yang mengasihani dan menjamah. Cilinda sekeluarga dengan anak mantu cucu yang masih belum sembuh total, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan Tuhan jamah. Tante Lucy masih harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi Tuhan. Untuk terapi dia setelah operasi jantung, Tuhan juga kasihani supaya secepatnya boleh discharge dan kembali ke rumahnya. Bergabung dengan anak dan mantu. Kami doakan khususnya untuk Ibu Nina Panginda, kami sudah dengarkan kesaksiannya. Bagaimana Tuhan buka jalan untuk operasi minggu depan yang akan dilakukan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan siapkan Bu Dina secara fisik, mental, rohani. Supaya dia boleh fokus hanya kepada Tuhan. Yang jauh lebih besar dari semua penyakitnya. Lebih besar dari dokter, nurse, obat, dan peralatan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sucikan, balut dengan kuasa darah-Mu. Dengan mata iman kami melihat, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Secara spiritual Tuhan Kau sudah melakukan bagi dia sebab Engkau kekal selama-lamanya. Kasihani Pak Hari juga dalam konsultasi dokter di City of Hope untuk proses kesehatannya Tuhan yang dia harus menghadapi cancer juga Tuhan kasihani. Sylvia Lee dikuatkan dari matanya, disembuhkan dan juga imannya diteguhkan, sungguh-sungguh yakin Tuhan akan bekerja, sembuhkan Pak Hari ya Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Mu yang maha besar. Saudara-saudara kami yang menunggu lama untuk pemulihan sempurna, Tuhan juga menjamah satu persatu. Cilismo yang sudah jauh membaik, kami bersyukur untuk dia, bersyukur untuk Arthur Palar, remaja kami ya Tuhan, sembuhkan dia juga secara sempurna oleh kuasa-Mu. Rina Porung dalam pemulihan kesehatan juga, mamanya Hegel, adik Charlie, baby Noah, Yafet Martin di Indonesia, anaknya Cirita, mamanya Ramona, Tante Oni, Cilia Waijun. Tuhan tolong mereka satu persatu yang kami terus angkat nama mereka dalam doa syafaat setiap Jumat ini. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu dan pulihkan anak-anak-Mu. Kami ingat para senior kami, Om Paul Wardana, beri dia kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat baru, terus di dalam melayani-Mu. Kawan-kawan senior di Evergreen boleh menjadi berkat lewat pelayanannya. Tante Lena yang lemah, Tuhan kuatkan, tambahkan dia semangat baru, nafsu makan, menikmati anugerah baru setiap hari dari Tuhan. Dan semua senior kami yang hidup dalam kesendirian, Tuhan temani, Engkau sahabat yang terbaik, Tante Isha, Tante Ita, Tante Ewati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Eti yang sering sakit asma, Ci Rostin, Om Budi Pualamsah yang kakinya lemah, Tuhan kasihani dan jamah, tumpangkan tangan-Mu. Beri mereka kekuatan ekstra, kalau Tuhan beri panjang umur ya Tuhan. Berikanlah anugerah tambahan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati keluarga mereka yang mendampingi. Pak Indra juga dalam pemulihan di punggungnya, Tuhan menjamah, tumpangkan tangan-Mu bagi dia Tuhan. Untuk Pak Humphrey dan Ci Silvi, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan ekstra untuk terus setia melayani Tuhan secara kompak, khususnya Ci Silvi. Tuhan jamah kakinya yang lemah, kuatkan dia. Tempat-tempat yang lemah Tuhan tahu. Tuhan sembuhkanlah, sembuhkanlah, kuatkanlah. Anak mantu cucu dari senior kami, tolong mereka mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup sesuai firman-Mu, dan tahu memelihara orang tua dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanan IGNC dalam tangan-Mu. Semua aktivis kami melayani dengan motivasi yang murni, tujuan yang jelas untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Sehat jasmani, rohani, setia, dalam ibadah. Apapun yang terjadi, tidak cengeng, tapi sungguh-sungguh makin dewasa di dalam Tuhan. Dan boleh menomorsatukan kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan kasihani Indonesia dalam proses pengalihan pemerintahan yang masih belum beres. Tuhan, kasihanilah pemimpin siapapun yang naik nanti, beri takut akan Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan, kebenaran, hati nurani yang lebih sensitif, punya moral yang baik, memikirkan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Kasihani Amerika ya Tuhan, tolong supaya ada kebangunan rohani, kebangunan moral dari jalan yang sudah tersesat jauh, khususnya liberalisme yang begitu liar. Tuhan kasihani Amerika. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan kasihani, baik melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR ini lakukan, penginjilan pribadi, persahabatan, dan program apapun ya Tuhan dalam segala situasi. Injil-Mu boleh diberitakan ya Tuhan. Khususnya negara-negara yang sulit, negara-negara Timur Tengah, negara yang anti kekristenan. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu, para misioneri, orang-orang Kristen yang di sana, dalam tekanan yang berat. Tuhan lindungi mereka dan kuatkan iman mereka ya Tuhan. Kami yang di sini yang lebih
santai, lebih baik, lebih lancar. Kami tidak larut dengan zaman ini Tuhan, tapi berjaga-jaga senantiasa juga boleh berbuah bagi Tuhan. Masih banyak pokok doa yang kami akan doakan. Tuhan tahu satu persatu. Anak-anakmu diam-diam berdoa kepadamu. Pergumulan pribadi Tuhan, dengarkan doa anak-anakmu. Entahkah soal keluarga, soal relasi, soal teman hidup, soal status, soal finansial, sakit penyakit, apapun itu ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anakmu ya Tuhan, satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Ya saudara, besok siang seperti tadi saya doakan kita ada viewing service di Pasadena. Saya sudah posting. Bagi saudara yang bisa hadir, silakan datang, dan teman-teman yang mau ikut nyanyi di paduan suara IGNC, ya kita mau sumbang satu lagu dalam acara tersebut. Besok ketemu jam 11.45 ya. Dan hari Minggu tetap ada ibadah pagi dan sore jam 11 dan jam 6. Silakan datang menikmati bait Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan kita ibadah bersama-sama, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.